ke Mesir, berlindung ke sana bersama dengan anaknya, membesarkan anaknya dan seterusnya. Begitu pulang ke Yerusalem, kembali diobok-obok anaknya ini oleh bangsanya sendiri. Lalu seketika itu Anda datang mengatakan ibunya hanya sebatas di dunia. Nanti di surga dia bukan lagi ibunya, tetapi dia adalah Tuhannya. Tapi dia adalah hambanya. Coba-coba bagaimana kami umat Islam yang menggunakan akal ini bisa masuk ke situ? Bagaimana cara Anda memahamkan kami gitu loh? Ada manusia melahirkan anak, anaknya di bumi masih anaknya. Begitu di kehidupan berikutnya yaitu kehidupan kekal, ternyata anaknya ini adalah Tuhannya. Coba bagaimana caranya Anda bisa menyampaikan ke kami supaya kami bisa terima gitu loh. Ada anak dibesarkan benar-benar 100% anak manusia. Dibesarkan selayaknya anak kandung, ya, dibimbing, diajarin dan seterusnya. Begitu di kehidupan kekal ternyata anaknya ini adalah Tuhannya, dan si anak ternyata adalah pernah sebagai anak manusia. Sebagai Tuhan melihat ibunya datang, apa yang kemudian ibu Tuhan lakukan terhadap ibunya yang manusia? Di mana ibunya sendiri tidak pernah menyembahnya. Ibunya tidak pernah ke gereja melakukan kebaktian menyembah anaknya yang bernama Yesus. Lalu seketika dia berjumpa di surga, ibuku adalah hambaku dan anakku adalah Tuhanku. Tolong please, pahamkan kami. Bagaimana cara kami bisa menerima ini dalam keadaan waras? Bagaimana cara kami bisa menerima hal ini dalam keadaan sehat? Bagaimana kami bisa menerima ini dalam keadaan tidak kerasukan iblis? Tolong. Kami cemburu dengan kalian, iri dengan kalian. Bisa dengan mudah menerima itu. Kami sulit sekali. Otak kami mumet, hati kami menolak, mata kami nggak bisa melihat, kuping kami nggak bisa mendengarkan hal itu. Tetapi saudaraku dengan santainya bisa menerima begitu saja. Please, apa resepnya? Resepnya apa? Apa obatnya supaya kami bisa paham? Otak kami nggak bisa paham. Otak kami nggak bisa terima. Otak kami nggak bisa menelaah konsep ini. Ayolah please, buka rahasianya dong. Jangan sembunyikan. Jangan keselamatan Anda nikmati sendiri. Ajarkan kami bagaimana kami bisa menerima ada Tuhan yang pernah lahir di ibu seorang manusia, lalu dia dibesarkan selayaknya manusia, selayaknya anak kandung. Lalu setelah besar, anaknya kemudian menjadi Tuhannya si ibu. Lalu si ibu yang tadinya mengandung susah payah, melahirkan susah payah, membesarkan susah payah, disayangi kemudian anaknya dengan sesayang-sayangnya layaknya seorang ibu. Begitu di kehidupan berikutnya ternyata anaknya adalah Tuhannya sendiri. Ternyata yang diceboin, yang dimandiin selama ini adalah Tuhannya sendiri. Bagaimanalah kami bisa kalian pahamkan? Please, pahamkan kami please. Jangan kalian doktrin kami seperti tadi. Dia ibunya hanya pada saat dia hidup di bumi, begitu mati bukan lagi ibunya. Justru itu yang kami pertanyakan, kenapa bisa kalian terima dengan mudahnya? Pakai ilmu apa, jurus apa? Buka rahasianya dong. Jangan kalian sendiri yang menerimanya, kami nggak sanggup. Bagaimana caranya kami juga bisa menerimanya? Dengan akal kami menolak itu.
Telinga kami nggak menerimanya. Tapi kami ingin seperti kalian, santai kali. Tapi masa jawabannya kayak begitu aja? Di bumi aja Bang Suma, dia sebagai ibu. Setelah mati bukan lagi ibu. Aduh, kami nggak bisa terima itu. Akal kami nggak bisa. Please, buka rahasianya dong. Apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa menerima itu? Sedangkan keselamatan itu dari kalian katanya. Perintahnya jadikanlah seluruh manusia menjadi muridku. Bagaimanalah kami bisa menjadi murid kalau kami nggak paham? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Manusia melahirkan anak kandung, dibesarkan. Begitu besar, ternyata yang dikandung dan dibesarkan selama ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagaimanalah ini keadaannya? Dan menurut teman kita tadi, di surga itu bukan lagi anak Maria. Di manalah perasaannya sebagai seorang ibu kehilangan anak? Seketika engkau pada saat kamu lemah, kau jadikan ibu. Kau panggil aku ibumu. Yohanes 2 nomor 4, kau panggil aku ibumu. Karena pada saat itu kau masih manusia. Giliran kau sudah naik pangkat, kau sudah jadi Tuhan, kau ingkari aku ibumu. Kira-kira kau ini anak apa? Bisa-bisanya kau ingkari ibu. Kamu ini anak apa sebenarnya? Kamu datang sendiri, membuat aku mengandungmu. Susah payah aku merawatmu. Begitu kamu lahir dan pergi, kau jadi raja di atas raja. Di saat kau punya wewenang, di saat kau punya jabatan, di saat kau sudah jadi penguasa, kenapa pula kau membatalkan hubungan darah? Ada apa denganmu, anakku? Begitu angkuhnya dirimu. Apakah kau kekurangan kekuasaan? Apakah kau kekurangan kemudian kemahabesaran? Kalau kau masih menganggapku ibu, masihkah ada harapan, secerca harapan seorang ibu yang susah payah seorang diri membesarkanmu? Di saat kau sudah jadi raja, kau menguasai segala-galanya, di saat itu kau ingkari aku sebagai ibumu. Betapa tidak adilnya ini. Aku harus menuntut kepada siapa keadilan ini? Kepada anakku sendiri nggak mungkin. Lalu kepada siapa lagi sementara dialah Tuhan itu sendiri? Bukankah Tuhan itu maha adil? Mana keadilanmu? Di saat aku menjadi satu-satunya wanita yang pernah melahirkan Tuhan pencipta manusia yang lain, kau setarakan aku dengan manusia-manusia lain. Padahal aku harusnya ada kredit plusnya. Karena akulah engkau bisa lahir di bumi. Please. Oh anakku, semoga kau masih mengingatku. Dulu 33 tahun kurang lebih kau menjadi anakku. Sekejam itu diri lo. Aku masih mengingat jari-jarimu yang begitu lemah, tulang kakimu yang begitu lemah, membuat kau tak berdaya. Aku datang dengan susah payah. Aku ajarkan engkau merangkak. Aku ajarkan engkau berjalan. Aku ajarkan engkau bicara. Bahkan aku ajarkan kau masuk ke dalam bait suci.
Sekarang setelah kau menjadi raja, kau melupakan ibumu sendiri, anakku. Dan kau mengajarkan orang-orang yang konon pengikutmu untuk mengingkari aku sebagai ibumu. Kata mereka, aku bukan lagi ibumu. Benarkah itu, wahai cuplis? Betulkah engkau bukan lagi anakku? Dulu aja kau anakku saat kita susah. Sekarang begitu kau kaya raya memiliki segalanya, aku kau ingkari gitu. Kau nggak nganggap lagi aku Tuhan. Cobalah saudara Kristen, naiklah sini, jelaskan ke kami. Beritakanlah Injil, Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi pengikutku. Kami mau jadi pengikutnya. Kalau masuk di akal kami. Please ajarin kami supaya itu bisa masuk di akal kami gitu loh. Sekali lagi kami cemburu dengan kalian. Sangat cemburu. Kalian dengan santainya, dengan mudahnya bisa menerima konsep itu. Tuhan turun menjadi anak manusia. Manusia melahirkan, lalu kemudian anak yang dilahirkannya kembali menjadi Tuhan. Si ibu ditinggalkan menjadi hamba. Si ibu kembali menjadi hambanya. Si ibu menjadi ciptaannya. Dengan kata lain, si anak lebih tua dari ibunya. Please. Obat apa yang harus kami minum? Makanan apa yang harus kami makan? Minuman apa yang harus kami minum? Pakaian apa yang harus kami gunakan? Supaya kami bisa seperti kalian. Please. Gimana ceritanya ini? Ada Tuhan menjadi anak manusia, lalu menjadi anak manusia. Setelah menjadi anak manusia, kembali lagi dia menjadi Tuhan. Ibu dipensiunkan, bukan lagi jadi ibunya. Oh my God. Please, ajarin kami. Kami ingin tahu bagaimana caranya hal ini bisa masuk ke dalam kepala. Sungguh kami tak bisa terima. Tetapi bukan berarti kami menolak. Kami ingin belajar, kawan. Gimana ceritanya bisa kami terima hal ini? Bukankah benar kata Al-Quran yang mengatakan langit ini hampir saja terbelah? Gunung-gunung meledak. Disebabkan karena mereka mengatakan Tuhan itu punya anak. Nah sekarang bukan cuman gunung yang mau meledak. Bukan cuman langit yang mau terbelah. Kepalaku pun rasanya ingin meledak. Oh baby. Gimana bisa kami terima ini? Sesuatu yang irasional. Please. Aku mumet. Kepalaku meradang. Gak bisa masuk ke dalam sel-sel otakku, gak bisa terima. Ayolah teman-teman, ajarin kami apa resepnya. Silakan. Halo. Semangat sore. Halo saudara Alex. Sorry Bang Suma. Siap. Kepencet kayaknya. Mau menjelaskan ke saya? Bang Suma. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Muslim kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah wa ta'ala melimpahkan rahmat dan rezekinya, berikan kebahagiaan semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah.
Halo, semangat sore Bang. Halo, selamat sore. Selamat sore juga Bang Juma. Siap, Katolik Protestan Abang. Kita Islam Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang penting Abang sehat-sehat aja lah, terus memberi. Kelihatannya sudah enggak mulai sehat Bang. Kepala saya mumet. Ngilu rasanya, ngilu kepala saya, ngilu. Nyesal saya bawa tema ini, nyesal betul. Aku terjebak di tema Ya, yang ini. penting Tak bisa lagi aku ya itulah Bang. berkata-kata. Yang penting aku mendukung Abang aja ya Bang ya. Percuma juga didukung kalau sudah berdaya begini Bang. Aku lemas. Benar-benar lemas. Ampun sudah lemas. Ngomong pun sudah susah. Cek per cek ternyata karena aku puasa. Ayo teman-teman sekalian, waktu kita masih ada kurang lebih 1,5 jam. Kita manfaatkan momen ini untuk belajar. Kasihilah Tuhanmu dengan akal. Jadi dengan akal, bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma. Saatnya lah kita kemudian menuai ajaran Islam itu ketika kita ajarkan di hadapan orang-orang dan muslim yang mau mendengarkan kebenaran. Begitu juga sebaliknya, saatnya lah saudara-saudaraku Kristen menuai kritik ketika berhadapan dengan umat Islam. Ini keadaan yang tidak bisa dihindarkan. Saudara Kristen mengajarkan agamanya dengan pola yang mereka punya, sampai harus menggunakan istilah-istilah Islam, ya kan? Membuat lembaga di mana lembaganya harus menggunakan istilah Alkitab demi untuk menyebarkan Kristen, ya kan? Jadi hal ini tidak bisa kita hindarkan. Mau tidak mau kita harus kemudian merasai, umat Islam harus merasai agama Kristen itu seperti apa. Orang Kristen pun harus merasai Islam itu kayak mana. Orang Islam juga harus merasakan bagaimana respon saudara-saudara kita Kristen akan ajaran Islam. Begitu juga saudara Kristen harus ikhlas menerima bagaimana rasanya ketika umat Islam mengkritisi agama Kristen. Antara kita tidak perlu ada saling menyakiti, antara kita tidak perlu saling membenci. Kita cukup mengajarkan, kita ajarkan apa yang menjadi acuan di dalam agama kita. Islam membahas agama-agama terdahulu. Islam membahas sembahan-sembahan di luar Islam. Islam membahas kitab di luar Al-Quranul Karim. Jadi kalau kami berbicara tentang agama saudara, itu bagian daripada misi dakwah. Begitu juga kalian. Kalau kalian membahas tentang agama Islam, itu juga adalah misi di dalam ajaran kalian. Ya kan ya? Karena ada materi di dalam kitab saudara sebagai amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Nah, Filipi 1:18, kalian harus mempraktekkan itu untuk menggambarkan tentang Yesus Kristus. Mau diberitakan dengan cara propasis bahasa Yunani. Propasis itu artinya mengelabui, berpura-pura, semangat palsu, atau dengan jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi mau kayak mana? Kita harus berada pada kondisi ini. Syukur-syukur ada dari umat Islam yang tidak frontal, dari saudara Kristen juga tidak frontal. Masing-masing kita punya juru bicara. Kalau kami Apologet Islam Indonesia, kami yayasan yang sah dari negara, ada izin dari negara untuk membahas lintas agama. Dan kebetulan saya adalah secara resmi, secara SK, saya ditunjuk sebagai ketua pembina. Jadi dalam hal ini saya punya legalitas untuk berbicara perbandingan agama berdasarkan SK dari yayasan saya sendiri, yang mana yayasan saya resmi, hukum dan HAM izinnya itu ada. Begitu juga dari saudara kami Kristen, mungkin ada yang punya title lulusan Kristologi, ya, yang kemudian belajar tentang Islamologi, maka tampillah sebagai pendebat dari pihak saudara kami Kristen, kami juga tampil sebagai pendebat dari pihak Islam. Nanti kita uji
biarkan umat yang menilai, kan begitu. Sebisa mungkin jangan pancing kami untuk berdialog dengan cara-cara arogan. Sebisa mungkin jangan pancing kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengenakan, seperti merendahkan, memaki, mengumpat dan seterusnya. Karena kami juga manusia biasa dan kami hadir di sini bukan tanpa alasan. Kami hadir karena saking banyaknya kemudian penghujat-penghujat dari seberang yang menghujat agama Islam. Seperti itu adanya. Jadi momentum ini sebagai bulan suci Ramadan, saya sebagai umat Islam ya mengatakan kepada saudara bahwa mewakili manajemen apologet Islam Indonesia ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kalimat atau ada perbuatan yang tidak mengenakan, saya Bang Suma mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bang Suma mohon maaf yang setinggi-tingginya kepada umat Islam dan juga kepada saudara-saudara saya yang beragama Kristen. Saya juga minta maaf ketika ada kata-kata saya yang mungkin menyakiti saudara, yang membuat saudara itu merasa tidak enak dengan kalimat-kalimat saya. Saya manusia biasa, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas semua saudara Kristen yang datang berdialog dengan saya, baik dengan tujuan cari ilmu, merendahkan, menghinakan saya, agama saya, Tuhan saya, Nabi saya, kitab suci saya, atau pribadi saya sendiri. Sudilah kiranya kita saling memaafkan dan membangun kemudian diskusi-diskusi ke depan yang jauh lebih elegan dan jauh lebih mengedukasi. Begitu dari saya, teman-teman. Halo saudara surat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Subhanallah. Masya Allah. Bang, aku Siap. boleh bertanya sedikit bang? Aku ini kan masih bingung nih bang, bukan bingung masalah apa gitu kan, bingung masalah Bible bukan. Kalau Bible sih aku nggak terlalu bingung gitu kan. Cuman yang dikatakan di dalam Bible ini Yohanes, Lukas, Matius dan Markus ini bagaimana bang kita ini bisa supaya mereka ini sadar bahwa itu bukan kitab suci gitu bang? Mereka Cara- sana tetap Ya, aja orang-orang- tetap aja suci bagi saudara-saudara kita karena Kristen. karena standar suci menurut kita dan mereka itu berbeda. Jadi kita nggak bisa kemudian memaksa mereka harus memahami sesuai dengan konsep yang kita punya. Hanya saja dialog ini harus tetap dibangun sampai di mana mereka paham sendiri bahwa dikatakan kitab suci itu bukan karena Islam yang memberikan definisi, tapi memang itu sudah umum. Katakan kitab suci adalah kitab yang tidak ternodai. Kalau kitab suci artinya seluruhnya firman Tuhan yang ada di dalamnya. Tidak boleh ada perkataan-perkataan manusia supaya dia suci gitu. Kenapa dikatakan kitab? Karena itu ketetapan. Kitab itu artinya boleh sebagai ketetapan. Itu kitab. Kitab itu artinya ketetapan. Sebagian dari kita memahami itu, sebagian juga dari kita itu tidak paham. Oke, saudara, silakan naik. Ini dibatasi ya, teman-teman. Live kita ini dibatasi ya. Dibatasin, Bang Suma selalu dibatasin kalau berdialog. Nggak apa-apa. Silakan teman-teman non-muslim naik ke sini dong. Kita diskusi. Sampaikan kebenaran Anda, kami siap mendengarkan. Bantah-bantahan itu wajar. Bantah-bantahan bukan berarti kita saling membenci. Cuman kalau sombong, blow on, tapi sombong saya turunkan. Karena saya tidak mau ikut juga jadi blow on, kan gitu. Begitu saudara. Ini dibatasi ya teman-teman. Enggak coba pakai apa ini. Tadi aku udah coba abangku, ini ada berapa, tapi di situ ribet karena harus ada masukkan nomor rekening, masukkan nomor dana, masukkan GoPay apa segala macam.
Aku mah nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Aku pikir tadi itu begitu di download langsung bisa dipakai. Ternyata masih masuk ini, masuk ke situ. Aduh, ribet kali pun. Ini sampai ada yang kesal juga nih. Ayo saudara Islam naik menjelaskan tema. Oke, silakan saudara-saudara yang lain naik lagi. Oke, silakan teman-teman naik lagi. Yang oten silakan naik. Kita diskusi. Masih ada waktu. Halo. Halo. Semangat sore. Halo. Halo Bang. Dia lagi nyelam di kolam soalnya. Undang teman-teman yang lain. Ayo silakan. Oten-oten di polo-polo akunnya teman-teman pada saat kita live seperti ini dibagikan linknya ke mereka. Jadi kalau ada oten yang naik ke atas itu di follow. Nanti kalau misalnya ini kita lagi live bisa dibagikan kepada mereka. So pada saat kita diskusi kayak gini mereka bisa naik. Itu kita bagikan kepada mereka. Isi WL Gurunda, apa itu? Pakai proxy submaster. Oke, saya tulis dulu ya, biar nanti gak salah lagi. Maklum aja teman-teman, gak paham ini. Cara-caranya nanti aku suruh si bocil. Bocil nanti kita suruh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Madura, Bang Zuma. Salam, ya teman-teman, makasih. Semoga sehat selalu. Dia dalam selama apa ini? Perilaku ini tidak selaras dengan kebijakan kami. Kita baru live loh, belum ngapa-ngapain. Pemberian hadiah ditangguhkan dalam live ini selama 10 menit. Alasan ketertiban artifisial manipulasi. Pelajari selengkapnya dalam panduan monetasi live. Selain itu, live ini batasi dalam rekomendasi dan hasil pencarian selama periode ini. Pelajari selengkapnya. Apa sih kawanku ini? Banyak kali masalah dengan komalku. Benci kali kau samaku rupanya. Gimana ini teman-teman? Dibatasi lagi, nggak apa-apa ya? Oke. Silakan saudara-saudara yang muslim, kalau ada yang mau naik maksimal 1 menit. Kalau ada hal yang perlu untuk disampaikan ke saya berupa nasihat kah atau apa, sambil menunggu oten ya. Tidak ada oten soalnya. Silakan ke atas 1 menit paling lama. Mau ngomong apa, habis itu perkenalkan diri, habis itu pulang ke rumah. Halo, semangat siang. Halo. 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 Ya, siang Halo. Bang, siang. Halo. Bang. Halo. Halo, siang Bang. Halo. Siang Bang. Halo saudara Slebeng. Halo. Selamat siang Bang, siang. Halo, selamat siang. Siang Dari- Bang, siang. Dari mana?
dari Katolik. Papua bang. Katolik bang? Kristen. Kristen. Oke. Nggak bisa buka kamera bang ya? Oh ini akun baru bang. Akun baru. Ya. Oke. Gimana dengan tema kita ini abangku? Dia tidak benar-benar sendirian. Begitu Bang? Silakan tanggapannya, saudara. Maria itu menjadi ibunya Yesus itu batasannya sampai berat kali dia. Berat. Gak bisa dia bertahan lanya. Ya teman-teman muslim yang selama ini mau minta naik, silakan saatnya Anda naik. 1 menit paling lama. Habis itu langsung turun. Apa yang ingin Anda sampaikan yang membuat Anda selama ini selalu ingin naik, silakan. Mungkin ada nasihat atau petua-petua atau apa kan tumai ero-ero nu deh. Yang penting senang jeki semua, kita tidak saling ini. Nah giliran disuruh naik gak ada yang mau naik. Loh, giliran disuruh naik gak ada mau naik. Ya ampun. Ada apa ini? Oh, sudah mulai ini berlomba naik. Wah, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 4.000. Oke. Halo. Silakan naik, Bang. Halo, silakan. Loh, kok jadi nggak ada yang mau naik ini? Ya, tapi saya punya kata kunci. Kalau mau ngobrol, perkenalkan diri, kita uji dulu satu-satu. Jangan dinaikkan langsung 2 Bang Arif, 1 aja dulu. Halo, selamat sore. Salam sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Ahlan wa sahlan. Ya, masya Marhaban Allah. bihudurikum. Allahu Akbar, masya Allah. Gimana Dari antum? mana? Sehat? Gurunda. Sehat, masya Allah sehat. Allahu Akbar. Allahu Nyampein Akbar. satu hal aja Gurunda sama antum. Siap. Makasih, silakan. Yang pertama, al istiqomah khairun min alfi karomah. Insya Istiqomah Allah. itu lebih dahsyat daripada 1000 keramat. Ana ngikutin antum mungkin hampir beberapa tahun ini ya, Gurunda. Dan Ana memang, Iya. memang Ana sangat mengagumi 2 orang ini. Yang pertama Koh Donitan, yang kedua Gurunda Zuma. Masya Allah, luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ana Muslim dari kecil, tapi Ana melihat bagaimana antara antum ini dengan orang-orang yang di luar non Islam ya khususnya gitu. Dan Iya. memang Ana akuin ya antum kecerdasannya, kealimannya, keilmuannya, dan memang keberaniannya, masya Allah, tabarakallah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Wasyarraftumuna. Ana minta doa satu, ya Allah ya Rabb, Allahumma diqaumi fa innahum la ya'lamun. Amin. Artinya, Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. artinya Bang Zuma itu masya Allah gitu. Ana sangat takzim sama antum. Mudah-mudahan bukan hanya di dunia kita bersama, tapi Amin, kelak amin. yaumil mahsyar kita nanti bersama Bang Zuma. Amin. Itu aja, karena Amin. Ana sangat Makasih. takzim wa takrim. Salam Alhamdulillah, dari masya Cikarang, Allah. Bang Zuma. Baik saudaraku Abdul Ghafur, masya Allah. Terima kasih banyak, Bang Baik. Zuma. Baik. Ya. Ya, syukran. Assalamualaikum Syukran. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, silakan teman-teman. Ingat waktu 1 menit. Habis itu turun. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Jangan minta THR tapi ya. Oke, makasih. Ini paling mengerti abangku. Aku suka kali kalau begitu, beri salam aja habis itu turun. Mantap. Silakan, ada lagi? Nyemplung di air. Ikan mujair.
Herman lagi ngeceburin. Halo. Ikan mujair katanya. Kuncinya. Lagi Lagi tidur bang. Silakan teman-teman, kita cari yang mau naik silakan. Maksimal 1 menit ya. Habis itu abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Deng. Anu gini mau kasih masukan ini. Siap. Kalau ada lawan debat gitu, Iya. baru tidak on cam jangan lalu jangan mau bati-bati. Oh, Pasti oke, mengeja siap. itu. Pasti Karena pasti mengeja. Siap, Iya, siap, siap. kak mengeja mi oten kira-kira ulah pagi tuh wanunna. Pokoknya dau ai pokoknya apa aduh dau ani apa Iya, turun iya. nih. Langsung Makan berturun, kain iya, biasa, iya. Bah. Iya, 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 iya. Iya, Pak Deng, Allah. makasih banyak, Deng. Iya, iya. Oke, saudaraku. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempat kelahiranku abang ini pastinya. Sayangnya aku tak lancar bahasa daerahnya. Halo. Halo abang. Assalamualaikum. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam kenal Bang Juma dari Medan Bang. Siap. Medan, Horas. Ya Horas Bang. Saya salah satu pengagum Bang Juma nih. Alhamdulillah. Keberaniannya Alhamdulillahirrahmanirrahim. dalam menyampaikan kebenaran. Sangat luar biasa lah. Salut gitu. Alhamdulillah. Allah Makasih, makasih. Subhanahu wa taala selalu memberi kekuatan dan kesabaran bagi Alhamdulillah. Aparatur Islam Indonesia supaya ke Siap. depan kita semua agama Islam ini tetap bersatu. Cuman ada satu nih Bang Juma mau saya Oke, pertanyakan sip. dari dulu tuh. Siap. Kenapa kita di Indonesia ini Muhammadiyah sama NU gitu selalu berbeda dalam untuk melaksanakan Lebaran sama berpuasa gitu? Kenapa bisa seperti itu? Nggak pernah bersatu gitu? Iya. Karena Itu ini salah satu kadang senjata orang non Muslim itu kalian untuk merayakan gitu aja pun nggak pernah bersatu. Macam mana mau maju kah? Seolah banyak pertanyaan seperti itu gitu Bang. Oke Bang. Iya. Cukup itu aja Oke. pertanyaannya Bang. siap, siap. Jadi itu bukan masalah akidah ya. Itu hanya masalah furu. Dan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Gitu, Bang, ya. Tidak saling menyalahkan. Tidak ada saudara kita Muhammadiyah menyalahkan NU dan tidak ada saudara kita NU menyalahkan Muhammadiyah. Karena mereka memiliki pandangan masing-masing yang kuat. Gitu abang. Gitu, Bang. Iya. Oke siap Bang. Masya Allah. Terima Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap wabarakatuh. semangat Bang. Baik, baik, makasih. Oke, silakan yang lain yang mau naik ngobrol-ngobrol sama kita, silakan maksimal 1 menit. Habis itu pamit karena masih ada teman kita yang lain. Gitu ya. Teman-teman di YouTube, terima kasih banyak udah bergabung. Masya Allah. Halo, selamat siang. Assalamualaikum bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, sering Salam betah. kenal. Apa tuh, Bay? Apa kabar? Wajib ji. Wajib-wajib, Ji. Alhamdulillah. Iya. Halo bang yan pinawang yan nuntan nih Ustaz. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Masya Allah. Kimai kimantan Rigoa? Sungguh binasa Ustaz. Sungguh binasa di Palanggat ya. Iya palangga Pangkabinang Ustaz. Oh, mantap. Katanya nak ke Ustaz, deng. Karena bagi Bang Suma. Ji. Asik. Oh iya makasih. Mantap. Oke siap. Iya. Baji-baji kita yang sari batang. Iya, siap, siap. Amin. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Inja sumpaing bahasa Thailand pinggiran. Kami lagi menggunakan bahasa Thailand pinggiran itu. Astaga. Apa yang terjadi? Kenapa? Halo?
Res, kamu sehat? Siapa itu? Hah? Hah. Halo. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Bang Mauna. Apa kabar? Saya yang sering mengolok-olok Bang Zuma. Alhamdulillah. Ternyata abang ini ya, Bang. masih muda. Ya maaf ya Bang ya. Iya, sama-sama kita saling memaafkan. Saya pun biasa marah sama abang. Masih Ini muda tahun rupanya pertama. abang ini. Tahun pertama puasa Bang. Alhamdulillah. Ada yang bocor puasanya enggak? 1 hari Bang. 1 hari. Kan- Sakit perut? Iya. Enggak Bang. Puasa kedua rasanya Bang. Iya, karena baru ya. Masih. Iya Bang kan masih di kerjaan gitu Bang. Jadi kan nggak sahur, nggak tahan Bang. Oh, iya. Iya Bang. Saya sampai sekarang Bang nonton Bang Juma selalu merasa bersalah Bang. Ya, ini nggak apa-apa. Namanya orang ada saja jalannya untuk mendapatkan hidayah kan gitu. Bang boleh nanya Tarawih? satu Bang? Boleh. Apa Bang? Iya Bang Tarawihnya di jalan masjid. Iya enggak kan di tempat saya ini kan di kerjaan kan saya di hutan nggak ada masjid jadi sama teman ada 2 orang. Oh, siap, Masya Allah. Iya, syukurlah. Cuman bisa Al-Fatihah Bang. Ya, Alhamdulillah. Ya masih Belajar Bang. pelan-pelan. Siap. Ya Allah. Bang, boleh Alhamdulillah. nanya nggak Bang? Siap. Apa Satu tuh? aja. Silakan. Saya masih nggak ngerti apa itu Muhammadiyah, apa itu NU Bang, itu aja Bang. Oh, itu hanya organisasi Bang. Organisasi perkumpulan untuk menjalankan hukum-hukum Islam terkait dengan pendidikan, ya, kesehatan, keberlangsungan, kemudian hal-hal yang bersifat sosial. Saudara-saudara kita berkumpul lalu menyatukan visi dan misi, lalu menamai kelompok mereka dengan nama Muhammadiyah, begitu juga dengan Nahdlatul Ulama NU. Itu Islam, dua-duanya Islam, cuman berada pada gerakan yang sama, niatan yang sama, dengan misi yang sama untuk mencapai bagaimana tujuan Islam itu bisa jaya. Tujuannya sama-sama, cuman bendera yang berbeda. Tujuannya sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gitu. Tapi kalau ikut salah satu nggak ikut salah keduanya nggak apa-apa kan Bang? Nggak apa-apa. Saya ngikutin orang banyak aja ya Bang ya. Saya nggak ngerti. Iya, sama kita, sama berarti. Ya, Bang. Bang itu aja Bang. Oke, makasih saudara Mona, sehat selalu ya, istiqomah ya. Sekali lagi Bang, saya minta rela, minta ridho, banyak-banyak minta maaf ya Bang ya. Atas Siap, kegiatan saya juga ya Bang, saya juga. Saya pun Ya, minta ya, maaf juga ya. Oke, makasih. Ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau seorang mu'alaf teman-teman, yang tadinya suka di kita. Sekarang beliau belajar Islam pelan-pelan, insyaallah beliau istiqomah. Beliau orang baik, nggak sama seperti ini. Ini udah jelas-jelas ini dari fotonya udah ketahuan nih. Kalau ini mah bukan orang baik lagi. Kalau ini orang baik dipijak kupingnya. Halo, Nona Kacupang. Selamat sore. Selamat sore. Jangan ketawa. Cuma. Tahan ketawa. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Ketawa itu sehat ya. Nah, soalnya suaranya Bahagialah. seperti penunggu pohon cempedak. Tidak apa-apa. Suaranya.
Ayo buka ini Bu, buka apa? Buka kamera, buka kamera. Ibu masih cantikkah hari ini? Oh, masih saudara-saudara. Masih cantik. Kupikir cuman kemarin. Awet juga topengnya ya. Itu nggak pernah cuci muka dari kemarin? Ya, mandi dua kali sehari saya itu. Cuci muka, bersih muka. Oh, iya. Mantap sekali. Gimana dengan judulnya ini? Apa yang mau dibahas? Itu judulnya kalau di surah Maryam, Nabi Isa alaihissalam itu berbakti kepada ibunya. Karena memang beliau manusia kan. Kalau di Bible juga begitu. Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah wanita itu yang kan telah tentang mengandung. Seorang perempuan mengagumi peran Maria. Iya. Ya. Jadi dia Kenapa batuk-batuk? Habis makan apa? Bulu kucing? Begitu. Ternyata beliau adalah manusia yang dikandung oleh ibunya, dan beliau sebagai ibu sangat berbahagia memiliki anak bernama Yesus. Masalah muncul kemudian ketika orang Kristen muncul menganggap beliau Tuhan gitu. Nah, beliau Tuhan ini sampai dia menanggalkan anak dari Maria itu kapan? Ini yang tidak bisa kami pahami. Bagaimana caranya kami bisa menerima seorang ibu melahirkan Tuhan, dan setelah dia kembali ke surga dia menjadi Tuhan dan ibu menjadi hamba? Itu gimana ceritanya? Atau saudara Carolina bisa menjelaskan Maria menjadi ibunya Yesus itu sebatas mana dan sampai kapan gitu? Oke. Jadi Maria itu sebagai ibu biologis karena dia yang mengandungnya. Tetapi itu tidak terutama gitu. Yang terutama di ayat 28-nya. Yang terutama lebih berbahagia orang yang mengikuti firman Tuhan. Jadi itu yang terpenting begitu. Iya. Ya. Dia menjadi ibunya Tuhan Anda itu sampai kapan? Ya dia secara biologis itu dia kan sebagai memakai rahimnya Maria, itu dia mengangkat derajat seorang ibu seperti Yesus itu, ya. Ya. Jadi penting seorang ibu itu bagi dunia ini gitu loh. Kemudian, maksudnya dia menjadi ibu Tuhan Anda itu sampai kapan? Dia bukan sebagai ibunya ya, bukan. Sebagai perantara, sebagai apa ya? Ini lain lagi nih. Untuk kemuliaan Lain lagi nih. Lain lagi kan? nih. Kan tetapi kan di ayat 28-nya, tetapi berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Minum dulu Ibu, minum. Minum dulu. Saya nanti naik lagi, saya turun sebentar ya Bang Cuma, nanti saya izin. Iya. Ya, oke. Minum dulu, minum. Kasian juga kalau orang berdiskusi lagi batuk. Panas cuaca. Tapi kan banyak di antara teman-teman netizen yang suka lihat rambutnya, apalagi yang ibu-ibu ya kan ya. Pasti mau contohi rambutnya biar disukai sama suami. Benar nggak? Benar nggak? Coba ketik di bawah. Jujur, ibu-ibu yang di bawah jujur. Banyak yang mau mencontohi rambutnya teman kita tadi kan? Iya dong. Yang penting jangan bapak-bapak yang mau contohi dia. Halo, assalamualaikum. Halo juga. Halo, dari mana ini? Aku enggak, kata siapa? Yang di YouTube juga kan, kalian pada mau kan ibu-ibu, pada mau mencontoh rambutnya Ibu Carolina kan? Ya jujur aja dong.
Allahu Akbar. Sampai segitunya. Halo saudara, Bang Ejar, Abang Usman, apa kabar? Wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal, saya dari NTB Mataram, Nusa Tenggara Barat. Iya. Lombok. Lombok. Saya sangat kagum, saya sangat kagum sama Bang Zuma. Saya mengucapkan semoga sehat-sehat selalu Bang Zuma. Alhamdulillah, makasih abangku, makasih, sehat selalu ya. Amin. Amin. Semoga sehat selalu. Iya, Semoga panjang amin. umur Abangku. Iya, sip. Oke, cuman itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya fans terima beratnya Bang kasih Zuma. banyak. Semoga sehat selalu Abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di YouTube rata-rata mau katanya. Dia mau tanya sama Bu Carolina resepnya itu pakai apa? Minyak kelapa bekas gorengan apa rambutnya sampai bisa gitu katanya. Pingin juga. Hey! Pas ditanya, Ibu kenapa mau mencontoh rambutnya kayak Bu Carolina? Biar suami saya nggak balik lagi ke rumah, Bang. Maksud ibu apaan? Allahu Akbar. Halo saudara Ejar. Halo. Halo. Beliau lagi kejar ayam, teman-teman. Mau pakai sahur. Pada mau jadi rambutnya Ibu Carolina. Tapi malu-malu. Ada ya 2. Halo Bang. Halo. Halo. Selamat sore. Sore. Selamat sore semua. Sore juga Abang. Dari mana? Manado. Manado. Katolik Protestan Abang? Protestan. Baik abangku, bisa buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Kami ingin pemahaman Kristen itu masuk di kepala kami gitu. Gimana caranya Bang? Silakan Bang, silakan. Iya. Iya, silakan. Tuhan turun ke bumi, dilahirkan manusia. Kalau di Islam itu kan berbakti, pabaran biwalidati. Nabi Isa berbakti kepada ibunya sepanjang hidupnya gitu ya. Terus di dalam Bible juga dikatakan di Lukas 11 ini Bang, Lukas 11:27. Nah, yang kami tidak bisa, bukan nggak bisa terima, yang nggak bisa masuk ke otak kami itu ketika saudara kami Kristen mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan Maria ini adalah Tuhannya sendiri. Maka muncul pertanyaan, sampai kapan Yesus ini anak Maria? Itu Bang. Iya. Iya. Memang sebetulnya ya pertanyaan Suma itu bagus. Iya. Dimana sampai kapan Yesus itu menjadi anak Maria? Iya. Masalahnya gini Suma, ketika kamu memunculkan pertanyaan seperti ini, iya. Ya masalahnya Maria kan sudah tidak ada. Kalau dia mungkin masih hidup seperti kita, saya bisa jawab secara objektif bahwa ya realitas seperti itu, bahwa Yesus itu anak Maria. Tetapi bukan berarti bahwa ketika Yesus itu adalah anak Maria, maka ya keberadaan Yesus yang adalah Tuhan itu menjadi rendah atau tidak berarti apa-apa. Tidak. Malahan dalam Lukas 1 ya ayat 38, ketika malaikat Tuhan memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki, dan di dalam kandungan dari Maria adalah Roh Kudus itu sendiri, maka apa yang dikatakan oleh Maria Zuma? Ya, dalam Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu Putus-putus, sayang sekali. Sayang sekali Bang. Ya, ulang sedikit Bang.
baik dari malaikat Tuhan. Iya, iya. Dalam Lukas 1 ayat 46, Iya. lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Artinya bahwa Maria sadar yang dia lahirkan itu adalah Tuhan, adalah juru selamat. Karena kandungan rahim dari Maria itu merupakan sarana untuk hadirnya juru selamat itu. Jadi persoalan, ya, apakah Yesus itu anak Maria? Secara realita Yesus itu memang anak Maria. Nah, dikaitkan dalam Lukas 11 ayat 27, di situ dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi apa jawaban dari Yesus? Apa kata Yesus? Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Itu udah jelas bahwa ya secara hubungan antara anak dan orang tua jelas Yesus menghormati Yesus sebagai ibunya. Tetapi yang lebih utama bagaimana setiap pengikut Kristus itu melakukan segala perintahnya. Yang pertama dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam Markus 12 ayat 29. Hai Israel, dengarlah, Tuhan Allahmu, Tuhanmu itu esa. Artinya Tuhan itu satu, tidak ada dua atau tidak ada tiga. Seperti itu, Suma. Oke, baik. Oke, saudara, menarik apa yang saudara sampaikan, ya. Ya. Cuman ndak menjawab pertanyaan saya tapinya. Ketika saudara mencoba untuk menarasikan Lukas 1, Gabriel datang memberitakan kepada wanita bernama Maria. Iya. Bahwasanya yang Maha Tinggi menginginkan dia hamil, yang Maha Tinggi menginginkan dia melahirkan seorang anak dan hendaklah dia menamai Yesus. Yang Maha Tinggi di situ apakah anak Maria? Iya. Dia adalah Yehova. Dia adalah Yesus. Jadi Yesus lebih tua dari ibunya. Ya. Kalau mau dilihat kasusnya, Suma, dalam satu ayat dalam Yohanes 8, ya, sebentar ya. Enggak, itu aja dulu, lebih tua Yesus daripada ibunya gitu. Kalau berbicara ya realita di dunia, ya ini berceritakan secara realita. Ya, realita, kenyataan yang sebenarnya, ya. Iya. Maria lebih tua. Ini bagus. berbicara realita. Berarti yang Maha Tinggi ini bukan Yesus, kan? Sebentar, tunggu dulu. Tetapi kalau mau berbicara dari awal kekekalan sampai kekekalan, bahkan dalam Yohanes 8 ayat 54, ya, di situ Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Artinya prainkarnasi Yesus itu sudah ada karena dia adalah Yehova. Dia ada apanya yang ada di situ? Firman atau apa yang ada di situ? Atau anak Maria? Ya, pribadinya. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman. Nah, terkadang gini ya, teman-teman kita yang dari Muslim ya seringkali memahami kata firman itu perkataan. Tetapi kalau kita melihat dalam teks original, Suma,
Di situ kata benda. Daging Di situ maksudnya. kata benda. Ya, Benda dimaksud memang daging. berawal ya. Di situ kata benda, artinya dikatakan kata benda di situ sebetulnya terjemahan dia harus pakai sang firman karena dia bicara oknum. Iya, Iya kan? Bukan bicara perkataan. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman. Artinya bahwa Yesus sebelum dia menyatakan diri, sebelum dia berinkarnasi, dia sudah ada. Dalam Yohanes 8 ayat 56 di situ dia katakan kepada orang-orang Yahudi, ahli Taurat bahkan orang Farisi bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu udah jelas. Ya, jadi maksudnya Tuhan melahirkan manusia melahirkan Tuhannya ya. Kan seperti saya katakan, manusia itu yang namanya Bunda Maria itu hanya sebagai sarana hadirnya sang juru selamat itu. Iya, berarti dia melahirkan Tuhannya. Iya. Apa masalahnya? Masalahnya di situ. Bagaimana caranya Anda bisa membuat saya yang waras ini untuk percaya itu bahwa ada ciptaan. Tunggu dulu, pahami dulu. Jangan Anda jual doktrin. Caranya Anda supaya saya paham, itu yang saya minta. Ingat saya Muslim, saya bukan jemaat gereja. Oke? Bagaimana cara Anda bisa membuat saya percaya dalam keadaan saya waras? Ciptaan melahirkan pencipta. Coba. Kan di situ kan ketika Yesus lahir, dia harus menuruti apa ucapannya dalam nubuatan Yesaya 9 ayat 5 sampai 7. Kalau itu nggak peduli saya. Bagaimana Anda memahamkan saya pencipta langit dan bumi dilahirkan ciptaannya sendiri? Dalam keadaan saya masih waras, gimana caranya Anda bisa pahamkan saya itu? Karena apa yang Anda uraikan tadi panjang lebar itu cuma doktrin cocokologi doang. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya saya bisa memahami iman Kristen, pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh ciptaannya sendiri? Resep apa yang Anda punya? Pura-pura gila kah kayak ini? Kayak begini atau gimana? Silakan. Mungkin bagi Suma itu terlalu berat untuk memikirkan. Betul sekali, benar sekali. Anda betul. Kalau Suma ya, sebentar. Berat sekali. Coba. Bagaimana kalau saya bisa bertanya ya sama Suma? Selesaikan dulu. Bagaimana kamu bisa mengenal Nabi Isa sebentar, itu bagi kami bagaimana adalah hamba kamu, Tuhan. Bagaimana Ini hamba kamu Tuhan, bisa Nabi Isa, mengenal selesai. Allahmu kalau kamu nggak bisa melihat dia? Karena dalam narasi nggak nyambung ente. Kupikir tadi berilmu, nggak ada ilmu, nggak nyambung ke situ. Dia tidak berwujud. Kami mengenal Tuhan kami melalui ciptaannya, bukan melalui wujud. Bagaimana kamu menarasikan kami mengenal Allah kami dengan kami mengenal itu ciptaan tidak begitu nyambung. sempurna. Nyambung Semua bagi kami. agama Suma, Nyambung semua bagi agama kami. bisa Nyambung mengklaim bagi kami. narasi Sekarang begini. seperti kamu bangun. Oke, sekarang Yesus berkata Bapa yang mengutusnya itu bisa dilihat nggak? Siapa yang bisa dilihat? Apakah Bapak atau Yesus? Bapak Elohim bisa nggak dilihat menurut Yesus? Bisa, bukan bisa menurut Yesus, bisa menurut firman Tuhan atau menurut Alkitab. Bisa nggak menurut Yesus? Kan Anda yang melantik anak orang jadi Tuhan nih. Sekarang anak Tuhan yang saudara lantik menjadi Tuhan, bisa nggak menurut dia Bapak Elohim itu dilihat? Yuk, jangan kaku tapi ya, Ya bisa dilihat. Kalau dia berkehendak. Dalilnya? Mana dalilnya Yesus mengatakan Bapak bisa dilihat? Silakan. Oke. Lihat ya. Ya. Dalam kitab Kejadian. Kok jadi kitab Kejadian?
Yesus. Jangan kau comot kitabnya agama lain. Sebentar. Yesus pernah nggak Ini mengatakan bukan- bahwa Bapa bisa Suma, dilihat? Ayo. Ini bukan Alkitab lain. Kitabnya Kitab agama Taurat dan Yahudi kau kitab bawa. Injil. Kejadian itu Kitab kitabnya Taurat dan Yahudi, kitab saudara. Injil itu Taurat itu merupakan kitabnya satu Yahudi. paket Kata dalam siapa? Alkitab kami. Ya itu menurut Kristen. Tapi saya bukan orang bodoh. Saya tahu itu kan Keluaran mengambil 6 ayat kitabnya 3 agama- cuma. Keluaran itu kitabnya Yahudi, kawanku. Di sini dikatakan Ini bukan dalam firman gereja. Tuhan, Cuman segitu aku doang telah ilmunya. menampakkan diri kepada Abraham, Cuman gitu doang ilmumu. kepada Ishak dan Yakub. Cuman begitu doang. Apakah itu nggak jelas, Suma? Cuman begitu doang ilmunya. Saya tanya, Yesus yang kau Apakah lantik itu nggak bisa- menjadi Tuhan. nggak jelas? Jangan, ini bukan gereja, bukan tempatnya membodohin. Oke, saya Muslim. Yang lebih paham kitabnya Yahudi daripada saudara. Oke? Yang saya tanya, anak orang Jadi yang kembali kalian saya lantik. bertanya. Sabar Ya. dulu. Anak orang Jadi- yang kamu Ikan dal jangan. disampaikan Saya di Muslim. Lukas 2 ayat 11 bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Mana ada Tuhan lahir Apa di situ? masalahnya ketika Tuhan itu Tidak ada lahir Tuhan lahir di lewat situ. Nggak ada kandungan Tuhan. dan rahim dari manusia? Justru itulah yang saya minta Anda pahamkan ke saya. Pencipta lahir dari ciptaan. Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Di situ Suma, itu tidak ada kata manusia di situ. Suma. Kristus itu di apa? situ hanya Tuhan. Kristus artinya apa? Kristus itu yang diurapi. Apa yang diurapi di situ? Kodok. Ya, karena dia sang apa kudus. yang Dia itu sang diurapi di kudus. situ apa? Yang diurapi apa Karena di dia situ? itu sang kudus. Apa yang diurapi? Toke. Ya, karena dia itu sang kudus. Iya, itu sang sebabnya kudus. dia itu kudus. Sang kudus apa? Di mana Yesus punya gelar sang kudus? Di mana? Ya. Di mana Yesus bergelar sang kudus? Begini caramu setelah menjadi Kristen. Gini caramu, kalian Kristen itu begini rupanya. Saya cuma minta tolong saya yang waras ini buat saya jadi gila. Sama seperti kalian. Gimana caranya supaya saya bisa menerima manusia yang diurapi Tuhan jadi Tuhan yang dilahirkan oleh ciptaan? Ayo. Please, bantu saya gimana caranya bisa saya paham pencipta langit dan bumi, dilahirkan ciptaannya, dan sang ciptaan ini kebanggaannya, kebahagiaannya itu dibatasin. Hanya sampai umur sekian, yang pencipta bukan lagi anaknya. Kebalik nanti di surga, yang ibu menjadi hamba dari anaknya sendiri. Gitu. Coba pahamkan saya. Bagaimana caranya seorang ibu yang mengandung seorang diri dengan susah payah, membesarkan susah payah, melahirkan dengan keringat, usia kecil sebelum 2 tahun dia harus diobo-obo oleh Herodes sampai dia harus membawa anaknya ke Mesir, habis itu pulang ke Yerusalem, diupayakan dibunuh oleh orang-orang di sana. Habis itu dengan susah payahnya dia membimbing, membina anaknya menjadi orang yang besar, pandai, kemudian dia penginjilan. Begitu di surga ternyata si ibu balik menjadi hamba dari anak kandungnya sendiri. Itu gimana Anda bisa pahamkan supaya otak saya tidak mumet? Bagaimana seorang ibu menuhankan anak kandungnya sendiri? Anak apa ini yang menjadi Tuhan ini? Anak durhaka atau apa ini? Susah payah aku mengandung tanpa bapak loh. Aku besarkan tanpa bapak loh. Begitu kau hidup besar, nanti di kehidupan berikutnya aku jadi hamba loh.
kukutuk juga kau jadi bawang merah nanti. Masa aku ibumu harus menyembah diri lo? Habis aku nggak menyembah lu, gue masuk ke neraka gitu maksud lo? Dasar anak durhaka. Nah, coba pahamkan saya. Bagaimana ada anak durhaka menjadi Tuhan bagi orang Kristen? Gitu loh. Sedangkan di dalam pernyataan Yesus sendiri, Yohanes 13 nomor 3 atau Yohanes 3 nomor 13, di situ diterangkan sama seperti yang ada di dalam Markus 14 nomor 62, Lukas 22 nomor 69. Apa yang dikatakan? Mulai sekarang anak manusia duduk di surga. Berarti ketika dia di surga, dia masih anak Maria. Itu nggak masalah, Suma. Nah, berarti Jadi, berarti Suma di tadi surga. bertanya gini. Berarti di Sebentar, surga. Suma tadi bertanya begini. Siapa yang mengurapi Yesus? Dan saya jawab, dia adalah kudus. Konteks kudus. Sang kudus tadi. Dalilnya dalam Daniel 9. Lari lagi ke agama Daniel kitab 9, orang. sebentar. Kitab Saya orang baca. dicomot lagi Saya kitab baca orang. dalil. Daniel 9 ayat 24. Ini nubuatan ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Oke? Jadi dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11, sebentar, kata Kristus di situ itu berbicara maha kudus. Karena dia adalah yang maha kudus itu. Sebab itu dia. Anda dapatkan tadi datanya di mana itu kitabnya orang? Daniel berapa? Daniel 9 ayat Apa coba 24. Anda baca? Coba Anda baca ulang. Ya. Coba Anda baca 70 ulang. kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Enggak ada Secara kata logika, maha di situ, enggak ada yang sebentar. maha di situ. Enggak ada maha, Sebentar. itu di terjemahan baru. Bahasa Ibraninya kodes, kodes itu cuman kudus doang. Iya, kudus. Ya kudus, Tapi bukan yang maha kudus. Iya. Di situ kan kudus. Ya kudus. Kalau Yesus kamu kudus. mempermasalahkan masalah terjemahan, Yesus juga disebut kudus, hamba kudus juga Yesus disebut kita hamba panjang kudus. diskusi di sini. Iya. Kalau kita Yesus mau juga berbicara disebut hamba kudus. original teks, Hamba tetapi kudus juga Yesus. dalam Alkitab kami di situ dikatakan mengurapi yang maha kudus. Itu terjemahan yang Bisakah salah. sebentar? Bisakah yang maha tinggi itu bisa mengurapi yang maha kudus? Itu terjemahan yang salah, bonyok. Itu hanya ada kata kodes di situ. Apakah kata kudus tidak berarti dia maha kudus? Enggak dong. Apakah kata kudus bukan berarti dia maha kudus? Karena ini Bukan. berbicara kepada satu pribadi. Aduh, Pribadi di parah dalam ini orang. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Yesus disebut hamba yang kudus. Kisah para Rasul 4 nomor 30. Alamak, kamu memaksakan kitabnya orang, kau terjemahkan sesuai dengan selera agama Roma. Supaya Yesus ini bisa duduk sebagai dewa Zeus. Nah sekarang Kalau kamu permasalahan. mengatakan bahwa Yesus itu adalah hamba yang kudus, itu tidak masalah bagi kami. Iya memang Karena nggak masalah. setiap Berarti firman yang berarti keluar dari mulut Yesus, dia harus konsisten dengan perkataannya. Berarti kamu menyembah hamba Karena Tuhan. dalam Filipi 2, sebentar. Berarti saudara menyembah Dalam hamba Tuhan. Filipi 2 ayat 6 dan 7 cuma di situ Bicara dikatakan sendiri dia. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya, ya,
Kalau di sini dalam ayat 6 dikatakan kesetaraan dengan gereja. Allah, artinya posisi dia adalah yang Maha Kudus itu, yang Nah, adalah terus, Allah. terus ibunya posisinya apa? Hamba. Hambanya Dalam Lukas anak, 1 tadi. Ya, sebentar. Hambanya anaknya. Dalam Lukas 1 sini. hambanya anaknya gitu. Itu yang saya butuh Iya. dijelasin. Bagaimana ada seorang ibu mengandung anaknya sendiri, setelah itu adalah Tuhannya. Sementara si Maria sejak dia bersama dengan anaknya, Maria tidak pernah menyembah anaknya. Kita bicara dalil di sini, Musa. Iya, iya, sekarang di mana? Di mana dalilnya Maria menyembah anaknya, di mana? Lukas 1 ayat 39. Apa katanya di situ? Ayat Maria 38. Maria menyembah Sesungguhnya anaknya. aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Perjanjian kekal nih, berarti tidak ada akhirnya kan? Aku akan menjadikan perjanjian kekal antara aku dan engkau, anak-anakmu dan keturunanmu. Saya aja hafal dalil itu. Bahwa aku, Elohim, akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Di antaranya Yesus menjadi perjanjian kekal secara turun-temurun. Saya ulang lagi teman-teman sekalian. Saya jijik mendengarkan orang yang berbicara tidak ada otak, cuman pembodohan semata-mata. Coba kalau enggak percaya nih, kebetulan alhamdulillah saya hafal dalil itu. Kejadian 17 nomor 7. Coba dibuka anak-anakku sekalian, coba buka Kejadian 7. Aku Elohim akan mengambil perjanjian kekal, membuat perjanjian kekal bersama engkau Abraham, bersama anak-anakmu dan keturunanmu. Keturunan Abraham, kalau Anda baca Matius 1, inilah silsilah Yesus. Anak Adam, anak dadadadadak sampai anak Abraham. Ya kan? Yesus anak Abraham, Yesus keturunan Abraham. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhanmu Abraham, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu. Artinya perjanjian itu begini. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, dengan Ismail, dengan Musa, dengan Daud, dengan Yesus, dengan Ismail, dengan Nabi Muhammad, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka secara turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku. Apa perjanjian kekalku? Aku akan menjadi Tuhannya Yesus. Sederhana, dia bawa data, dia bawa dalil, dia sendiri yang kencingin. Keturunan Abraham Yesus. Keturunan Abraham sudah punya Tuhan, namanya Allah. Kulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Coba, aku akan mengadakan perjanjian kekal. Kekal itu tak ada akhirnya. Bahwa aku akan menjadi Tuhannya Yesus. Menjadi Tuhan selama-lamanya. Datang Karisten yang tadi itu teman kita menjadikan anak Maria menjadi Tuhan. Masa diartikan gini, aku akan membuat perjanjian kekal, aku akan menjadi lahir di tengah-tengah keturunanmu Abraham untuk menjadi Tuhan keturunanmu. Ini yang mau membuat kita menjadi pengikut agamanya. Ini. Jadi memang dibutuhkan kawan-kawan. Dialog lintas agama ini memang dibutuhkan. Silakan Anda kemudian kalau ingin memurtadkan orang, silakan. Tapi izinkan orang itu dulu belajar supaya dia murtad kalau memang dia harus murtad.
Izinkan dulu orang itu belajar Bible. Kalau memang harus menjadi pengikut Kristus, izinkan. Kalau memang harus kau menjadikan kami sebagai pengikut Kristus yang keluar dari kubur itu, izinkan kami bertanya, izinkan kami mengkaji, izinkan kami mengurai, izinkan kami ingin tahu apa maksudnya. Bagaimana seorang manusia melahirkan Tuhannya sendiri? Bagaimana bisa kami terima? Ajarin kami, jangan bodohi kami. Ajarin gimana caranya kami bisa terima. Kalau dengan cara itu Anda mengajarkan kepada kami, berarti untuk menjadi pengikutmu, kami harus dibodohin gitu. Kenapa nggak jujur aja? Bang Syuma, sebenarnya untuk menjadi pengikutku, kamu nggak bisa menelaahnya dengan akal. Kamu harus membunuh akalmu dulu. Sebagaimana 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 19. Jangan kau pakai otakmu. Kalau kamu mau jadi pengikutku, nggak boleh. Kalau kau masih sehat, nggak bisa. Kuncinya di situ. Percuma saya menjelaskan Bang Suma, karena pasti saya loncat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, dan kau akan pasti kejar saya dengan dalil. Karena memang tak ada dalil yang membenarkan ada ciptaan melahirkan pencipta. Tidak ada kemudian dalil yang bisa membenarkan ada pencipta dan bumi menciptakan dirinya kembali menjadi ciptaan. Tidak ada dasarnya otak bisa menelaah Tuhan lahir dari ciptaannya, dan ketika ibunya kemudian melahirkan, merawat dan seterusnya, setelah itu si ibu menuhankan anaknya. Tak ada. Kamu bawa dalil, kau kejar kemana saja kau pergi. Kau bawa lagi dalil, kau katakan di dalam Lukas 1, kau katakan lagi di dalam Daniel 9 nomor 24. Itu makanan saya dari dulu. Gitu loh. Sekarang giliran keadaan seperti itu, kenapa nggak terbuka aja Bang Suma? Sebenarnya untuk memahami konsep di agama kami itu nggak boleh pakai akal. Sudah, saya mundur. Kalau kau suruh saya tidak pakai akal, berarti kau suruh saya sama seperti binatang, tak berakal. Asal percaya saja. Berarti sama seperti kalau misalnya bom-bom itu jelmaan dewa, si bom-bom itu. Kenapa bisa? Jangan pakai otakmu. Dia begitu karena dia dalam keadaan manusia. Sebenarnya dia itu berasal dari kekekalan. Dia itu tadinya dewa. Manusia tidak akan mampu menyelami kemauan Tuhan. Ya sudah, imanilah bom-bom itu, manusia yang buncit perut seperti itu. Karena enggak usah pakai akal, bukan? Atau ini, imani saja ini Tuhan. Enggak usah pakai akal. Ini Tuhan jadi manusia seutuhnya, jadi pulpen seutuhnya, karena di muka bumi dia ingin mengajarkan manusia menulis. Tapi sejatinya hakikatnya dia adalah Tuhan. Kayak gitulah kan? Karena saya mencoba menelaah, tolong gimana caranya Anda membuat saya bisa paham dengan pola ini. Loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Ujung-ujungnya blow on. Ternyata nggak tahu dalil. Kejadian 17 itu dari data nomor 6, nomor 7. Dua data itu yang harus kau pegang. Bukan cuma data 7 saja. Begitu. Berarti keturunan Abraham sudah punya Tuhan. Nama Tuhan dari keturunan Abraham itu Elohim. Loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Kupikir tadi cerdas, ternyata balao. Balau mate. Oke teman-teman sekalian, di sini sisa kurang lebih 10 menit lagi buka puasa waktu Kota Makassar. Mohon maaf yang tadi belum bisa kemudian berdiskusi sampai selesai, begitu juga teman-teman muslim. Yang pastinya hari ini ada beberapa teman kita onten yang naik, yang kita minta menjelaskan bagaimana ceritanya
seorang manusia melahirkan Tuhannya sendiri, dan sampai kapan manusia ini memiliki anak bernama Yesus. Setelah itu tidak lagi jadi Tuhannya. Jadi kemana anaknya kau simpan? Oh, jadi Tuhan. Kemanusiaannya mana? Anaknya orang mana kau taruh? Sudah jadi Tuhan dia. Terus setelah jadi Tuhan, ibunya jadi apa? Hambanya. Wah, kejam kali, Bang. Halo, saudara Borneo. Halo. Halo. Halo, selamat siang, sore menjelang maghrib. Oke, tidak ada respon, kita turunkan ya. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Juma yang bau mulut. Silakan abangku buka kamera, jangan emosi, tidak usah nyerang pribadi. Buktikan ajaran kasih itu bukan palsu, sebagaimana yang kami tahu bahwa itu sebenarnya palsu doang, cuma obat kuping. Ayo buka kamera, jelaskan ke saya, Yesus itu sebagai anak Maria itu sampai kapan? Silakan. Di agamamu karena diizinkan poligami. Apa maksudnya itu diizinkan poligami? Ya? Coba kau jelaskan ke saya, Yesus itu sebagai anak Maria sampai kapan? Gitu. Jelaskan dulu di agamamu kenapa diizinkan poligami? Apakah agamamu yang itu penting jangan diizinkan kawin sesama laki-laki. Kayak di gereja, kawin sama babi juga bisa di gereja. Kalau kawin sesama lawan jenis itu nggak apa-apa. Sebagaimana kakeknya Yesus itu istrinya sampai ratusan, ada yang ribuan. Itu kakeknya Yesus. Jadi nggak usah kepermalukan agamamu di sini. Sekarang yang kita bahas, Yesus anak orang ini sampai kapan jadi anaknya Maria? Silakan. Ingat, tanpa poligami kau tidak punya Tuhan. Yesus itu berasal dari hasil poligami. Kitab-kitab perjanjian lama yang kau pakai itu adalah tulisan-tulisan anak dari hasil poligami. Kalau bapaknya tidak poligami, mereka anaknya tidak ada. Kalau anaknya tidak ada kitab. Kalau tidak ada kitabnya, tidak ada yang kau curi, kau jadikan sebagai tambalan perjanjian baru punya kamu. Oke? Silakan. Sampai kapan Yesus anak orang ini menjadi anak Maria? Jawab. Sampai kapan? Buka mulutnya. Buka mulutnya, Bang. Jangan kau cuma bisa menghujat. Kau jawab itu. Kau ajarkan kau diskusi ilmiah. Sampai kapan Maria ini menjadi ibunya Tuhanmu? Sampai kapan? Silakan. Jawab, kenapa diizinkan poligami di agamamu? Kalau tidak ada poligami, Yesus tidak ada. Di agama kamu diizinkan poligami. Apakah faktanya yang banyak poligami? Faktanya yang banyak poligami itu dari Kristen di Indonesia ini. Lebih banyak Kristen yang poligami daripada Islam. Nah, Yesus di dalam Lukas 18 nomor 29-30 itu menganjurkan poligami. Baca kitabmu. Baca. Di Kristen tidak diizinkan perceraian. Lukas, iya di Kristen, silakan aja. Mana dalilnya cukup satu istri di Kristen? Tunjukkan ke saya. Apa tujuan Mana dalilnya cukup satu istri di Kristen? Ada dalilnya cukup satu istri? Apakah dia tidak ada nih, saya umumkan ya teman-teman, saya umumkan supaya mereka malu ya. Di Kristen itu tidak ada perintah cukup satu istri bagi jemaat. Itu tidak ada dalilnya.
Tidak ada dalilnya cukup satu istri seperti di Al-Quran. Fawahidah. Justru perintah cukup satu istri itu adanya di Al-Quran, tidak ada di Bible. Tidak ada dalilnya di Bible. Jemaat-jemaat gereja itu dianjurkan satu istri itu nggak ada. Tidak ada dalilnya cukup satu istri itu nggak ada. Di Bible itu nggak ada. Tidak ada dalilnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas 18 nomor 29, di situ jelas dikatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh berkali lipat ganda. Oke ya teman-teman? Oke ya, sakit hati dia teman-teman. Sakit hati dia teman-teman. Sakit hati dia. Tidak ada larangan poligami di Bible. Perjanjian lama nggak ada, perjanjian baru nggak ada. Tidak ada perintah cukup satu istri di Bible. Kitabnya orang Yahudi nggak ada. Di kitabmu juga tidak ada. Kecuali imam atau pendeta. Satu istri selama dia menjabat sebagai pendeta. Tunjukkan dalilnya. Kalau ada, saya berhenti jadi apologet Islam. Kalau ada dalilnya di dalam kitabmu, kau gabung kitabnya Yahudi, kau ambil, kau jadikan dengan satu kitab dengan kitab Romawi, kau tunjukkan dalilnya bahwa orang-orang Kristen secara keseluruhan diperintahkan cukup satu istri. Kalau ada, jangankan saya berhenti jadi apologet, ini tantangan buat kamu. Seluruh yayasan apologet Islam di bawah pimpinan saya tutup. Itu tantangan buat kalian, buat pendeta, buat pastor. Kalau ada dalilnya cukup satu istri buat jemaat-jemaat Kristen, saya tutup Yayasan Apologet Islam Indonesia, Makassar Mu'alaf Center Indonesia saya tutup.